Bismillahirrahmanirrahim. Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Amin. Ada. Banyak telurnya. Banyak. Bab 1011, Zara Fahri. Bab 1011. Fahri mencengkeram kemudi mobilnya dengan sangat kuat hingga urat nadinya terlihat menonjol. Matanya tak lepas dari kaca jendela sebuah kafe di pinggir jalan, menatap dua sosok yang tengah duduk berhadapan. Di sana, Zara tampak tersenyum tipis, senyum yang belakangan ini jarang Fahri lihat di rumah. Dan di hadapannya, Bim Bim duduk dengan raut wajah penuh perhatian. Hati Fahri mencelos. Sebuah pertanyaan besar menghantam benaknya. Zara, kenapa harus bohong? Ia teringat balasan pesan Zara beberapa menit lalu yang mengatakan sedang berada di jalan untuk senam. Nyatanya, istrinya itu justru sedang menghabiskan waktu dengan lelaki lain. Bukan sembarang lelaki, tapi Bima Sakti, laki-laki yang Fahri tahu merupakan cinta pertama Zara. Laki-laki yang menjadi alasan Zara sempat hancur hingga akhirnya menerima pernikahan mendadak dengannya. Apa kamu masih menyimpan perasaan yang sama padanya? Apa selama ini aku hanya dijadikan pelarian? Pikiran negatif itu mulai merayap, meracuni logika Fahri. Suara klakson dari kendaraan di belakangnya menyentakkan Fahri. Lampu lalu lintas sudah berganti hijau. Dengan perasaan campur aduk dan napas yang memburu, Fahri menginjak gas. Ia memutuskan untuk tidak langsung melabrak mereka. Ia memilih pulang, membawa luka yang mulai menganga di dadanya. Di dalam kafe, suasana sebenarnya jauh dari apa yang ada di pikiran Fahri. Zara menunduk, menatap minumannya yang sama sekali belum disentuh. Kak Bim, aku takut. Bagaimana kalau pengobatan kali ini gagal lagi? Lirih Zara. Suaranya bergetar, menunjukkan betapa rapuh pertahanannya saat ini. Bim Bim menatap Zara dengan tatapan seorang kakak kepada adiknya. Jangan putus asa, Dek. Setidaknya kamu sudah berusaha. Bukankah Allah sangat menyukai hambanya yang tidak pernah berhenti berikhtiar? Hasilnya, serahkan pada Allah. Kalaupun gagal usaha lagi. Ada kok orang yang 10 tahun menikah baru dapat anak. Ada yang setelah 15 tahun menikah, bahkan di atasnya. Tapi aku merasa nggak berguna, Kak. Sebagai istri, aku merasa gagal. Sambung Zara lagi. Oma sudah tua dan sering sakit. Satu-satunya harapannya yang belum terwujud adalah menggendong cucu dari Mas Fahri. Aku akan merasa sangat berdosa kalau jadi penghalang kebahagiaan mereka. Saran aku, bicaralah pada Dokter Fahri. Dia suamimu, dia berhak tahu hasil pemeriksaanmu. Jangan dipikul sendiri. Ujar Bim Bim lembut. Zara menggeleng cepat, matanya mulai berkaca-kaca. Aku belum siap, Kak. Aku takut. Bagaimana kalau setelah tahu kondisiku yang sebenarnya, Mas Fahri langsung menyerah dan meninggalkanku? Aku lebih baik dia nggak tahu daripada harus melihat tatapan kecewa darinya. Aku lebih baik dipoligami daripada dicerai. Bim Bim menghela napas. Aku rasa, Dokter, Fahri bukan orang seperti itu. Aku tetap belum sanggup. Potong Zara. Perasaan menyesak yang muncul menciptakan sensasi aneh di perut. Tiba-tiba, ia menutup mulutnya, wajahnya berubah pucat. Ag, kamu kenapa? Mual lagi? Tanya Bim Bim khawatir.
Mungkin pengaruh obat-obat hormon yang aku konsumsi. Belakangan ini lambungku sering tidak bersahabat. Jawab Zara sambil mencoba mengatur napasnya. Itu pengaruh stres, naik lambung. Kamu harus kurangi pikiran negatif yang belum tentu terjadi. Zara tak tahan lagi. Ia segera bangkit dan berlari menuju toilet. Bim Bim mengikuti dari belakang. Ia menunggu di depan toilet sambil memainkan ponselnya. Kak Bim di mana? Pesan itu masuk dari Yasmin, mengembangkan senyum di bibir lelaki itu. Di kafe, sayang. Balasnya. Jangan panggil sayang, kalau malam ayah suka razia HP. Oh, sorry. Balasan langsung datang. Sama siapa? Sama Zara. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Ya, rahasia. Oke. Gimana keadaan Zara? Baik-baik aja sih. Cuma sering mual karena pengobatan. Aku nyusul? Tanya Yasmin. Boleh. Tapi izin ayahmu dulu. Aku bisa disembeli kalau bawa kamu keluar tanpa izin. Yasmin mengirim stiker oke. Bim Bim kembali memasukkan ponselnya ke saku. Menunggu Zara yang masih di dalam toilet. Sampai tak lama kemudian, terdengar suara seorang wanita berteriak. Tolong, ada yang pingsan. Bim Bim tersentak. Ia langsung menerobos masuk untuk melihat. Zara sudah terbaring di lantai dengan wajah pucat pasi. Ya Allah, Zara! Sementara itu, Fahri tiba di rumah dengan langkah gontai. Keadaan rumah yang sepi membuat amarahnya semakin memuncak. Ia masuk ke kamar, mengguyur tubuhnya dengan air dingin di bawah shower, berharap kepalanya ikut mendingin. Namun, bayangan Zara dan Bim Bim di kafe tadi justru semakin jelas terbayang. Padahal, seharian di rumah sakit, ia sangat merindukan istrinya. Ia ingin pulang, memeluk Zara, dan menghabiskan waktu berdua di kamar untuk melepas penat. Tapi kenyataannya, istrinya justru sibuk membagi waktu dengan laki-laki lain. Sayang, di mana sekarang? Tulisnya dalam pesan. Tapi, tak ada balasan. Hanya centang satu yang menunjukkan ponsel Zara dalam keadaan tidak aktif. Fahri menghempaskan tubuhnya ke tempat tidur. Dengan perasaan sesak yang luar biasa, ia memejamkan mata. Kelelahan fisik dan batin akhirnya membuatnya jatuh tertidur dalam balutan rasa kecewa. Hari mulai gelap saat pintu kamar perlahan terbuka. Zara melangkah masuk dan terkejut melihat suaminya terbaring di tempat tidur. Dengan sangat hati-hati, ia melangkah, takut membangunkan suaminya. Namun, Fahri tiba-tiba membuka mata dan menatapnya. Mas Fahri kapan pulang? Tanya Zara pelan, mencoba menyapa. Fahri tidak menjawab dengan kata-kata. Ia bangkit dari tempat tidur, berdiri tegak dan menatap Zara dengan tatapan yang belum pernah Zara lihat sebelumnya, tatapan yang dingin, tajam, dan penuh kilat kemarahan. Dari mana? Tanya Fahri, suaranya rendah namun penuh penekanan. Zara membeku. Lidahnya mendadak keluh. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Aku, itu, tadi. Dari mana? Bentak Fahri tiba-tiba. Suaranya menggelegar di dalam kamar yang sunyi itu, membuat Zara tersentak hingga mundur satu langkah. Karena Zara hanya diam dengan wajah pucat, Fahri benar-benar kalap. Rasa cemburu yang ia tahan sejak di jalan tadi meledak hebat, menghancurkan sisa-sisa kesabarannya. Kenapa diam? Tanpa menunggu jawaban, Fahri menarik tangan Zara dengan kasar. Ia menghempaskan tubuh istrinya ke atas tempat tidur. Logikanya sudah tertutup oleh emosi. Ia menyerang B8 Nirzara dengan C1 Uman yang K4R, tanpa ada kelembutan sedikit pun di sana. Mas, sempat kit, lepas, jangan begini. Isak Zara mencoba memberontak. Namun Fahri tidak mendengarkan. Ia mulai melepas P4 Kayan Zara dengan P4 Ksa,
mengabaikan air mata yang mulai membanjiri wajah istrinya. Di bawah penguasaan amarah dan cemburu, Fahri kehilangan sosok dokter yang lembut dan penuh kasih. Yang tersisa hanyalah laki-laki yang merasa dikhianati, yang ingin menunjukkan dominasinya di tengah luka yang ia rasakan sendiri. Zara hanya bisa terisak pasrah di bawah tubuh suaminya, merasakan setiap sentuhan khas 4R yang kini tak lagi terasa seperti cinta, melainkan sebuah hukuman yang menghancurkan hatinya berkeping-keping.